Malam hari ini saya beri judul firman Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Nah, tentunya ada hal yang penting yang senantiasa terus boleh menjadi pegangan hidup kita, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, bukan kita butuh Tuhan dengan rindu untuk menjawab setiap doa permohonan kita, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan adalah bahagian di mana kita tetap terus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan. Dan itulah yang terus akan membuat kita tetap terus hidup bergantung kepada Tuhan. Karena ketika kita benar-benar bersungguh untuk hidup bergantung kepada Tuhan, kita akan senantiasa konsisten di dalam kita datang kepada Tuhan. Karena kalau kita datang kepada Tuhan hanya karena kita butuh kepada Tuhan, paling satu waktu tertentu kita akan menjauh lagi kepada Tuhan dan kita tidak mencari Tuhan. Makanya dengan pemahaman yang seperti ini kita benar-benar terus punya antusias datang kepada Tuhan, konsisten untuk mencari Tuhan, konsisten untuk tetap ada di dalam hadirat Tuhan, supaya benar-benar hidup kita akan senantiasa mengalami kasih dan kuasa daripada Tuhan. Nah, bergantung kepada Tuhan berarti mempercayai dan mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi kita bergantung kepada Tuhan berarti kita mempercayai dan mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Kenapa kita harus bergantung kepada Tuhan? Kenapa kita harus hidup mengandalkan Tuhan? Karena kita tahu jawabannya adalah kita manusia penuh dengan kelemahan. Kita manusia penuh dengan keterbatasan. Kita manusia penuh dengan ketidakmampuan kita. Dan mungkin hal yang di depan kita terlalu besar untuk kita hadapi dan kita lalui. Dan kita tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup membawa kita, memimpin hidup kita. Dan dengan pengertian yang demikian, kita akan senantiasa terus menjadi anak-anak Tuhan atau umat-umat Tuhan yang hidup bergantung kepada Tuhan. Berarti hidup bergantung kepada Tuhan ini bukan lagi bicara tentang pilihan, tetapi ini satu hal yang mutlak, yang harus disadari, yang harus dimengerti oleh setiap kita, sehingga kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak akan sampai kepada tujuan hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak akan benar-benar mengalami segala janji-janji daripada Tuhan. Mungkin seperti halnya ikan yang mungkin tidak akan bisa hidup lagi ketika dia keluar dari tempatnya, yaitu air. Kalau ikan sudah keluar dari air, tinggal tunggu waktu. Berapa menit kemudian, ikan itu akan mati. Begitupun mungkin pohon-pohon besar. Dia tetap terhubung, dia tetap boleh menyatu dengan tanah. Dia tetap ada dan tetap hidup. Dia tetap boleh menghasilkan buah. Tetapi ketika pohon itu ditebang, dia sudah tidak lagi terhubung dengan tanah. Tinggal tunggu waktu, dia akan mati. Dan begitupun kehidupan kita, semua kita manusia, umat-umat Tuhan. Kita pun demikian kalau kita terputus dengan Tuhan. Kita tidak tergantung kepada Tuhan, kita akan mati. Walaupun kita mungkin masih bernafas dan masih menikmati segala hal yang ada di dalam dunia. Karena terkadang orang cuma sampai dalam pemahaman mereka, sampai selesai ketika dia mati dalam dunia. Tetapi perjalanan hidup kita adalah sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, betapa pentingnya kita benar-benar hidup bergantung kepada Tuhan. Saya sudah katakan tadi bahwa bergantung kepada Tuhan ini merupakan hal yang mutlak dari setiap kita anak-anak Tuhan, karena kesadaran kita akan ketidakmampuan kita,
Bisaan kita untuk kita boleh menjalani hidup ini dengan sekuat tenaga kita, dengan segala apa yang kita miliki, kita tidak akan bisa melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa kata Tuhan. Selain kita benar-benar bergantung kepada Tuhan. Makanya sikap bergantung kepada Tuhan itu bisa akan terlihat dari seorang anak Tuhan ketika dia pastikan hidupnya ada di dua tempat. Yang pertama, di dalam hadirat Tuhan dan di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan rindu supaya benar-benar setiap umat-umatnya yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah mewarisi kerajaan sorga, yang terus-terus diberkati oleh Tuhan adalah umat-umat Tuhan yang tetap terus hidup bergantung kepada Tuhan. Makanya saya sudah katakan tadi, hal yang pertama yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita anak Tuhan adalah kita terus senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Setiap kita, tidak ada yang terkecuali. Kita harus pastikan bahwa kita tetap terus ada di dalam hadirat Tuhan. Dengan kebersamaan yang bersama kita ada bersama-sama. Doa raya yang dilakukan oleh gereja kita. Ada berapa yang hadir saat ini? Mungkin ada 180-an, 190 atau 200. Begitupun mungkin jemaat di rumah yang sedang berdoa. Tetap terus kerjakan. Karena ini adalah bahagian dari setiap kita yang tidak bisa kita tinggalkan atau kita lupakan. Bahagian ini akan memastikan kita bahwa kita tetap terus hidup bergantung kepada Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan. Kita terkonek dengan Tuhan. Makanya saya sudah katakan di awal tadi bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, bukan hanya kita punya maksud tujuan tertentu, tetapi sebuah gaya kehidupan dari seorang anak Tuhan yang tetap terus pastikan bahwa kita tetap terus harus ada di dalam satu hubungan yang baik dengan Tuhan kita, di dalam hadirat Tuhan. Bergantungan hidup kita kepada Tuhan, ini menjadi kunci untuk kita akan mengalami setiap janji-janji Tuhan. Karena siapa yang sudah berjanji, Dia yang akan memberikan janji itu. Kita harus bergantung kepada si pemberi janji. Dan ada dua ayat firman Tuhan yang akan mendasari kita untuk kita melihat seperti apa kehidupan seorang anak Tuhan. Supaya kita benar-benar hidup bergantung kepada Tuhan. Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 dan yang ke-6. Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 dan yang ke-6. Saya akan bacakan. Amsal 3 ayat 5 dan yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita melihat. Yang pertama, di bagian yang pertama dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Menunjukkan bahwa kita perlu percaya penuh kepada Tuhan, kepada rencananya, kepada kehendaknya di dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Percaya dengan penuh, jangan setengah-tengah. Jangan pada akhirnya kita ragu dan akhirnya kita tidak percaya. Tetapi penuh. Saya tidak mengerti keadaan setiap kita jemaat Tuhan. Baik pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Kita mungkin saat ini sedang diperhadapkan dengan situasi seperti apa. Tetapi kita mungkin bertanya, kenapa seperti ini? Apa yang akan kita lakukan dan mungkin apa yang sedang kita akan boleh raih ke depan. Tetapi ketika itu Tuhan izinkan untuk kita boleh lalui, jalani bersama dengan Tuhan. Dengan percaya penuh kepada janji Tuhan. Kita melihat kisah daripada satu tokoh Alkitab, Abraham. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 4. Kejadian 12 ayat 1 dan 4. Kejadian 12 ayat 1 dan 4.
Saya akan bacakan ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan seterusnya. Kita melihat ada satu hal yang benar-benar menjadi pedoman, pegangan daripada seorang Abraham sehingga dia mampu dan mau melakukan apa yang difirmankan Allah kepadanya. Untuk dia keluar dari keluarganya dan menuju kepada negeri yang dia tidak tahu dan dia belum pernah dengar. Dan disitulah yang dia akan tuju dan apa yang menjadi modalnya? Dia hanya percaya kepada Allah yang sudah berfirman. Begitupun setiap kita. Keadaan apapun yang sedang kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Situasi apapun yang saat ini kita jalani ketika itu memang kehendak Tuhan. Seperti firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita minggu lalu. Keadaan-keadaan yang mungkin saat ini, yang mungkin kita rasa, wah satu hal yang mustahil dan lain sebagainya. Ada begitu banyak mungkin pertanyaan yang timbul di benak kita. Tetapi ketika Tuhan memang mengizinkan semuanya itu, jalani bersama dengan kekuatan Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Jangan menjalani kehidupan ini dengan hanya hikmat manusia yang kita gunakan dengan akal kita, dengan logika, dengan kepintaran dan lain sebagainya. Tapi minta hikmat Tuhan. Supaya pada akhirnya kita bisa tetap terus berjalan maju dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Untuk meraih ke depan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Yang Tuhan telah sediakan bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Kemudian hal yang kedua, dikatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Menunjukkan bahwa kita perlu tidak bergantung kepada diri kita sendiri, tapi kita benar-benar bergantung kepada Tuhan. Terkadang apa yang kita pikirkan baik dengan apa yang kita boleh lakukan, ternyata itu Tuhan tidak mau untuk kita lakukan. Satu juga tokoh Alkitab. Dari seorang Maria, ibu Yesus. Ketika dia nego dengan malaikat. Untuk pada akhirnya malaikat mau menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan mau dipakai untuk rencana penyelamatan atas dunia. Di mana dari kuasa Roh Kudus dia akan mengandung. Sehingga dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Responnya awalnya dia takut. Dia tidak mampu untuk menjalaninya. Tetapi pada akhirnya di dalam Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38 berkata, Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita melihat ada hal-hal yang dihadapi oleh Maria yang tidak masuk akal. Tetapi pada akhirnya dia menerima dengan iman. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tetapi bersandar kepada hikmat Allah. Tetapi bersandar kepada segala kehendak Tuhan. Ketika Tuhan sudah berkehendak dalam kehidupan kita. Bahkan pun itu mungkin bertentangan dengan apa yang kita pikirkan. Yang baik bagi kita. Apa yang dilakukan oleh Maria. Dia menerimanya. Begitupun kita semua Bapak Ibu Saudara. Jangan terlalu memakai pengertianmu. Makanya betapa pentingnya kita tetap terus terkonek dengan Tuhan. Berdoa. Karena ketika kita berdoa, kuasa dari tempat yang maha tinggi akan diberikan dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus akan berkarya lebih dan lebih lagi bagi setiap kita. Memberikan hikmat kepada kita. Memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita bisa sanggup berkata, ini aku Tuhan, pakai aku. Memberikan diri kita kepada setiap kehendak dan rencana Tuhan. Jangan pakai pengertian dan akal budimu.
pakai hikmat Tuhan yang Tuhan beri bagi setiap kita. Dan bagian yang ketiga dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Apa artinya? Menunjukkan bahwa kita perlu mengakui dan melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Ada Tuhan yang kelihatan bekerja dalam hidup kita. Ada kebenaran yang kita hidupi dan sehingga kita benar-benar terus ada mempertahankan identitas kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan itulah yang akan membedakan kita dengan orang-orang yang di luar sana. Kita hidup dalam kebenaran, mempertahankan kebenaran dan kita tidak gampang untuk terbawa arus terpengaruh oleh apapun juga. Ada satu lagi tokoh Alkitab yang kita akan melihat di sini. Daniel. Ketika didapati Raja Nebukadnezar bahwa Daniel dan kawan-kawannya tidak menyembah patung yang sudah dibuat. Raja Nebukadnezar geram dan berkata bahwa kalau engkau tidak mau menyembah, engkau akan masuk kepada dapur api yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Apa respon dan perkataan Daniel? Kita lihat. Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 dan yang ke-18. Daniel 3 ayat 17 sampai 18 berkata demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Kita melihat komitmen yang luar biasa daripada Daniel bersama dengan teman-temannya. Ketika mereka diperhadapkan untuk pada akhirnya mereka bisa menanggalkan iman mereka dengan mereka kalah untuk akhirnya menyembah patung daripada Raja Nebukadnezar. Tetapi mereka berkata bahwa kami sangat percaya bahwa Allah akan melepaskan mereka daripada hal itu. Tetapi kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah. Wah, ini luar biasa. Komitmen yang dimiliki oleh Daniel. Dan itu benar-benar menunjukkan bahwa kehidupannya benar-benar mengandalkan Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Dia tahu dan mengerti siapa yang dia sembah, siapa yang dia layani. Dan dia tahu apa yang menjadi pegangannya itu menjadi hal yang paling berharga. Hal yang paling bernilai dalam kehidupannya. Keberadaan kehidupan kita pun demikian Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita diperhadapkan dengan satu situasi yang mungkin kita bisa memungkiri akan iman kita kepada Tuhan. Yang mungkin bisa melepaskan kebenaran itu. Sehingga pada akhirnya kita keluar dari kebenaran itu. Tetapi ini firman Tuhan bagi kita sangat jelas. Untuk kita bisa mengetahui dan mengerti. Supaya kita tetap ada dalam rencana Tuhan. Kita hidup dalam kendali Tuhan. Kita hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Karena dari Dia, kepada Dia, untuk Dia, hidup kita kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan di bagian yang terakhir dikatakan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Menunjukkan bahwa Tuhan akan memberikan bimbingan, tunjuk, bahkan akan mau pastikan kita sampai kepada tujuan. Kemuliaan ganti kemuliaan kita akan alami di dalam Tuhan. Bahkan apa yang belum pernah kita pikirkan timbul dalam hati kita. Apa yang belum pernah kita lihat, itulah yang disediakan Tuhan bagi kita semua. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Oleh sebabnya ini firman Tuhan yang mendorong hidup kita tetap terus bergantung kepada Tuhan. Tetap terus pertahankan apa yang telah kita sudah tetapkan di dalam Tuhan. Iman kita. Keselamatan yang Tuhan beri. Bagaimana kita bergantung? Saya sudah katakan tadi. Ada 2 tempat yang benar-benar kita harus pastikan kita tetap ada. Di dalam hadirat Tuhan. Dan di dalam kebenaran Tuhan. Kita maju terus bersama dengan Tuhan. Dan pasti kita akan cakap melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Tidak hanya sebatas orang-orang yang sudah
sekolah Alkitab, tetapi kita semua, saya percaya, kita bersama-sama dengan kapasitas yang berbeda-beda, dengan karunia, talenta yang berbeda-beda. Kita mengarahkan semuanya kepada Tuhan, kembalikan kepada Tuhan, dan semuanya Tuhan lihat senang kita semua diberkati bersama-sama di dalam gereja ini. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.